Rezim Zionis Israel disebut kian rapuh. Netanyahu terus menghadapi pertentangan baik oleh militernya maupun para pemukim Israel yang menuntut sejumlah hal hingga mendesak Netanyahu mundur. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bermanuver ke Amerika Serikat bertemu Presiden Joe Biden dan bicara di Kongres. Sembari terus menggempur Gaza Palestina secara brutal. Netanyahu ingin Amerika Serikat terus menyokongnya dalam agresi di Gaza dan juga tepi barat. Namun di internal Israel sendiri, kesenjangan antara para jenderal dan pemerintah justru makin membesar. Sejumlah pakar dunia menilai persatuan awal Israel ketika berperang di Gaza sudah berlalu. Selain didemo oleh para pemukim yang menuntut gencatan senjata, protes juga terus dilakukan oleh kelompok ultra-ortodoks Israel yang menentang wajib militer bagi lelaki ultra-ortodoks. Beberapa waktu lalu, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengakui bahwa gerakan pembebasan Palestina atau Hamas tidak bisa dihancurkan. Ini semakin mempertebal ketegangan antara Netanyahu dan pejabat tinggi militer Zionis Israel mengenai cara agresi di Gaza. Para petinggi Zionis mengakui situasi di internal Israel sendiri terjepit. Terlebih belakangan, IOF menahan sejumlah tentara Zionis atas kasus pemerkosaan terhadap tahanan Palestina. Ini memicu protes para pemukim Israel hingga terjadi kekacauan di Israel. Mereka menyatakan tentara Zionis berhak memperkosa tahanan Palestina. Kekacauan itu memicu rezim Zionis menarik sebagian pasukannya dari Gaza kembali ke Israel untuk menghadapi potensi perang sipil di Israel. Ketika dalam kondisi terjepit ini gitu ya, apalagi yang terbaru itu ya, sejak tadi malam itu sudah banyak berita beredar di Israel itu sedang diambang perang sipil. Ya, karena apa? Karena ada kejadian sebelumnya bahwa ada 10 tentara Israel ditahan karena melakukan pemerkosaan yang amat sangat sadis terhadap satu orang tahanan Palestina. Sedemikian sadisnya sehingga terpaksa akhirnya ditahan gitu ya. Selama ini mereka juga sudah melakukan berbagai kasus pemerkosaan, tapi tidak ada penahanan seperti ini. Lalu kemudian akhirnya apa? Masyarakat di Israel betul-betul marah karena apa? Menurut mereka tentara itu nggak boleh ditahan. Sehingga yang terjadi adalah bahkan terpaksa ya, karena situasinya sangat chaos, terpaksa sebagian tentara di Gaza itu ditarik pulang untuk mengamankan situasi di Israel. Sehingga situasi ini sepertinya menurut saya yang menjadi momen mengapa tiba-tiba gitu Israel mengambil keputusan untuk menyerang dua sekaligus di dua negara gitu ya, dua tokoh besar perlawanan terhadap Palestina di dua negara, yaitu di Beirut dan di Teheran. Di tengah berlarutnya agresi masif Israel di Gaza dan tepi barat dan serangan terus-menerus ke sejumlah negara poros perlawanan, rezim Zionis Israel dinilai justru dalam kondisi terjepit dan rapuh. Benarkah pertentangan antara pemerintah dan militer Zionis Israel kian meruncing? Dan bagaimana situasi di Libanon saat ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Duta Besar RI di Libanon, Bapak Hajrianto Tohari, dan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak Hajrianto, Mas Hasibullah. Selamat malam Mbak Zilvi. Dan selamat sore Pak Dubes. Oke. Ya, selamat siang Pak. Oke, selamat siang waktu Libanon Pak Dubes. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Oke. Iya, baik. Pak Dubes, pasca serangan Israel ke Libanon 30 Juli lalu yang kemudian belakangan dibalas lagi oleh Hizbullah, bagaimana situasi keamanan di Libanon saat ini? Ya, seperti kita ketahui bahwa masyarakat Libanon sendiri biasanya bereaksi secara spontan ya terhadap suatu peristiwa. Tapi setelah itu juga selesai dan kembali seperti biasa. Jalan-jalan saya lihat tetap saja ramai, macet, toko-toko buka, kegiatan bekerja dan belajar juga jalan seperti biasa. Ya, ada aksi-aksi hanya beberapa saat setelah peristiwa penyerangan terjadi, dan kemarin sore
pidato Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syed Hasan Nasrullah, yang tidak jauh berbeda dengan pidato-pidato beliau selama ini ketika bereaksi terhadap satu peristiwa penyerangan, selalu penuh semangat, sama penuh dengan antusiasme, penuh dengan retorika yang sangat kuat dan mengesankan untuk melakukan pembalasan terhadap itu. Dan ini sebuah rangkaian panjang dari peristiwa perang ya. Sebetulnya saya sudah menyebut sebagai satu perang ya antara Hizbullah dengan Israel. Dan sebetulnya bukan hanya sejak perang Gaza, ya jauh sebelum itu juga saling serang di perbatasan Lebanon Selatan dengan Israel itu terus-menerus terjadi. Yang perlu diketahui dan perlu dicatat ketika kita akan melakukan analisis terhadap peristiwa yang terjadi di Lebanon dan juga di Teheran baru-baru ini adalah bahwa ini adalah sebuah perang yang sebetulnya susah juga ya untuk disebut sebagai sebuah perang, karena ini kalau toh disebut perang ya perang asimetris ya. Perang asimetris itu perang antara negara dengan aktor non negara. Jadi Israel sebagai sebuah state dengan aktor non negara, dalam hal ini Hamas. Baik. Dan juga Hizbullah itu adalah aktor non negara, betapapun cukup kuatnya ya aktor-aktor non negara itu, tetapi tetap saja dia merupakan aktor-aktor non negara. Baik. Sehingga kalau kita melihat skala dan perbandingan alutsista persenjataan itu ya memang asimetris. Bahkan juga ketika melihat angka-angka korban itu juga sangat asimetris. Bayangkan di Gaza itu hampir 40.000, mungkin angka sekarang sudah mencapai 39.000, dan Israel hanya beberapa ribu saja. Di Libanon memang sangat tidak seimbang ya Pak Dubes ya. Hanya belasan saja, sementara Hizbullah itu udah hampir mencapai 497 sampai hari ini. Iya. Tidak bisa disebut perang karena memang keadaannya tidak seimbang, sangat jomplang. Bagaimana kalau kita membandingkan kekuatan militer Israel dan aktornya pun berbeda begitu ya. Yang disasar Israel mewakili negara, sementara yang disasar adalah aktor non-lembaga. Letakkan dalam konteks geopolitik ya. Misalnya kita menggunakan pendekatan teori hegemoni atau teori dominasi, ini kan sebuah sebetulnya proksi ya. Perang proksi. Israel itu sejak merdeka tahun 48 mendapatkan sokongan yang hampir mutlak ya dari Amerika dan negara-negara Barat. Oke, baik Pak Dubes. Dalam 75 tahun ini tampil sebagai mungkin tidak berlebihan kalau saya mengatakan sudah menjadi super power ya di Timur Tengah. Itu pun tapi saat ini Pak Dubes mohon izin saya beralih dulu. Saat ini ada juga perpecahan yang sedang terjadi di tubuh pemerintahan Israel dan militernya. Kian meningkat perpecahan tersebut. Kabinet perang Israel Mas Hasibullah juga pecah ya soal penanganan perang sampai akhirnya dibubarkan. Nah Mas Hasibullah, analisa Anda Mas Hasibullah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke, sudah Pak Hasibullah, silakan. Ya. Baik, makasih Mbak Zilvia. Saya rasa yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi itu memberikan sebuah situasi yang tidak terlihat oleh masyarakat Indonesia secara umum. Saya juga kemarin malam dengan beliau. Jadi ini juga penting bahwa Timur Tengah itu bukan hanya sekarang yang ditampakkan oleh perang ini. Tapi mungkin nanti saya akan ke sana. Kalau saya lihat dari perkembangan terbarunya sekarang ini, saya selalu katakan Netanyahu itu selalu sampaikan di mana-mana dia menggunakan dua tekanan kepada Hamas sekaligus, yaitu tekanan militer dan tekanan politik.
Nah, serangan-serangan ini terutama kepada Fuad Syukur yang dilakukan itu sebenarnya masuk dalam kategori itu, sedangkan dalam konteks Ismail Haniyah walaupun tidak dikonfirmasi dan nalar umum mengatakan itu Israel, itu juga bagian daripada strategi dua pukulan, satu kali tekan langsung dua pukulan. Nah, persoalannya seperti ditanyakan oleh Mbak Zilvia tadi, ini sepertinya terutama kalau dilihat dari statement terakhir yang disampaikan oleh Sekjen Hizbullah ya, ini sepertinya Netanyahu akan berhadapan dengan senjata makan tuan. Karena saya melihat minimal dari pernyataan Hizbullah kemudian dari Iran, ini hampir sudah dipastikan dagangan dia untuk melakukan serangan militer itu akan dibeli oleh Hizbullah ataupun oleh Iran ataupun proksi-proksinya. Sampai kapan itu belum bisa kita analisa lebih panjang, tapi perkembangan terbaru minimal kalau kita melihat dari yang disampaikan oleh Sekjen Hizbullah, maka hampir pasti akan membeli strategi eskalasi militer yang mereka lakukan. Nah, saya melihat kalau ini betul-betul dibeli oleh Hizbullah dan kelompok-kelompok blok Iran atau proksi Iran, ini yang saya bilang ada potensi pukulan balik atau senjata makan tuan, strategi memakan dirinya sendiri. Kenapa? Satu, persis seperti yang disampaikan oleh Mbak Zilvia dan pengantar tadi, sebenarnya di Israel itu sekarang berada di dalam dua tekanan, terutama Netanyahu. Nah, tekanan-tekanan yang berkaitan dengan peningkatan pendekatan militer itu ambisinya kelompok-kelompok kanan, terutama yang diwakili oleh dua menteri keuangan dan menteri keamanannya itu, yang memang dia ingin melumat habis Hamas sehabis-habisnya dan pendukung-pendukungnya. Tapi jangan lupa, nah ini yang saya bilang juga hari ini di salah satu media, saya tulis bahwa Hamas itu memegang strategi yang luar biasa hari ini, yaitu sandera. Nah, sandera ini yang nanti akan membuat, bahkan ini sudah terjadi, Netanyahu berada dalam tekanan karena di saat dia asik dengan pendekatan dan strategi militer, maka sebenarnya dia membahayakan para sandera itu. Apalagi Ismail Haniyah sampai dibunuh begini. Walaupun saya yakin, bacaan saya, Yahya Sinwar dan tokoh-tokoh Hamas di Gaza tidak akan minimal dalam waktu dekat tidak akan mengeksekusi para sandera. Karena ini adalah saya sebut sebagai strategi psikologis yang sejak awal dimainkan oleh Yahya Sinwar. Saya sejak awal perang ini menggunakan 3 instrumen untuk melihat pola peperangannya, yaitu instrumen perang fisik, perang psikis, dan perang persepsi. Ya. Israel itu hanya memenangi dalam konteks perang fisik, ya. Dia berhasil menghancurkan Gaza dan korban luar biasa, tapi keberhasilan ini juga membuat dia mengalami kekalahan dalam 2 instrumen yang lain, yaitu perang psikis dan perang persepsi. Apa itu persepsi? Israel dipersepsikan oleh masyarakat dunia tak lagi menghormati hukum-hukum internasional. Israel dipersepsikan oleh perbuatannya sendiri melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum internasional. Jadi ini yang saya bilang kemenangan persepsi yang didapat oleh Sinwar atau Hamas dengan cara Israel bertarung seperti ini. Nah, tapi Mas Hasibullah, kemenangan persepsi ini, berbagai tekanan-tekanan yang ada di dalam Israel maupun di luar Israel, apakah ini bisa berpengaruh pada nasib gencatan senjata yang sampai hari ini belum terwujud? Nah, itu yang ingin saya bilang tadi. Jadi ini bisa menjadi senjata makan tuan strateginya Netanyahu sendiri. Satu, perkembangan aspek itu. Yang kedua, saya mengikuti pernyataan Presiden Amerika terbaru, dia sampaikan bahwa ini bisa mengkhawatirkan, dan disampaikan, saya memberikan saran kepada Perdana Menteri, maksudnya Netanyahu, untuk segera tanda tangan kesepakatan. Nah, ini kan cara dia. Saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa perundingan itu adalah lapangan perang, tapi dia tidak menggunakan senjata. Jadi ada keterkaitan di antara perang yang terjadi di Gaza atau dengan Hizbullah atau bahkan dengan Iran dalam konteks ini juga dengan perundingan. Dan sekarang dalam kondisi seperti ini Netanyahu dipaksa atau didesak minimal oleh pernyataan Presiden Joe Biden tadi untuk segera menyepakati kesepakatan senjata. Tentu sekali lagi ini karena sebagai langkah untuk satu, bisa meredam eskalasi yang potensinya semakin menguat, dan yang kedua sesuai dengan visi dan tujuan Amerika untuk mendeeskalasi konflik yang ada. Demikian, Mbak.
Baik, terima kasih Pak Mas Hasibullah, dan terakhir kepada Pak Dubes. Pak Dubes, singkat saja soal ini Pak Dubes, apakah ada peringatan yang disampaikan pemerintah Libanon ke masyarakat Libanon maupun kedutaan-kedutaan yang ada di Libanon terkait kemungkinan terjadinya eskalasi pasca serangan ini? Ya, pertama kalau dari pemerintah Libanon itu selalu penekanan yang dilakukan adalah bahwa pemerintah Libanon itu tidak mempunyai intensi untuk terlibat dalam peperangan. Jadi pemerintah Libanon itu sangat menolak terjadinya perluasan perang sampai ke Libanon. Itu yang poin yang pertama. Dalam poin yang kedua, himbauan kepada masyarakat hanya sebatas kepada untuk waspada dan berhati-hati. Dan biasanya itulah yang kemudian disambut oleh kedutaan-kedutaan besar negara asing di Beirut, yang sekarang hampir semuanya membuat seruan kepada warga negara masing-masing yang berada di Libanon untuk meninggalkan Beirut dan sekaligus melarang kedatangan warga negara masing-masing ke Libanon. Beberapa di antaranya mempersiapkan dilakukannya evakuasi. Tetapi itu belum saya lihat, belum ada yang nampak di lapangan gelombang dilakukannya evakuasi bagi warga negara masing-masing. Yang ketiga, bahwa terjadi kemungkinan terjadi eskalasi, itu hampir semua pihak menyatakan seperti itu di Libanon. Media-media di Libanon, meskipun terjadi perdebatan yang cukup panas ya, misalnya antara Ad-Diyar dan An-Nahar, ya. Ad-Diyar itu lebih memiliki simpati kepada Harokah Muqawamah, gerakan-gerakan perlawanan, sementara yang An-Nahar itu lebih kepada penyelamatan negara untuk tidak terlibat dalam peperangan. Tetapi kira-kira sebagian besar memandang bahwa meskipun akan terjadi sebuah eskalasi di Libanon, tetapi karena ini merupakan aktor-aktor non-negara, jadi kebetulan gerakan perlawanan atau sering sebagai poros perlawanan ini kan kebetulan aktor-aktor non-negara, baik Hizbullah, Hamas maupun Houthi. Sehingga dengan demikian ketiadaan terlibatan aktor negara dalam eskalasi ini hampir aktor negara-negara yang terlibat ini kan tidak ada yang melibatkan diri dalam peperangan, memberikan dukungan, yes. Oke, Pak Dubes. Involved dalam peperangan ini pun dikatakan hampir tidak ada, karena itu maka kemungkinan terjadinya sebuah perang besar itu masih merupakan tanda tanya besar. Iya, baik kalau begitu. Terima kasih atas waktunya Pak Dubes RI untuk Libanon dan juga Mas Hasibullah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time Besar ini. Salam Pak Dubes. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.